Shalom Jemaat ACC dimanapun Anda berada saat ini yang boleh menyaksikan ibadah doa pada malam hari. Saya percaya kita dalam keadaan luar biasa baik dan saya percaya kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan selalu melingkupi setiap pribadi kita. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dimanapun Anda berada mempersiapkan diri kita, mempersiapkan waktu yang terbaik buat Tuhan untuk menikmati kebaikan Tuhan, menikmati jamahan Tuhan. Kita percaya biarlah melalui ibadah doa pada malam hari ini kita boleh terus menerus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun saat ini kami berada menyaksikan ibadah doa ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mengalami kebaikan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Kami boleh mengalami kelepasan, kami boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Biar hadirat Tuhan melingkupi setiap pribadi kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu Tuhan kami memberikan waktu yang terbaik untuk memuliakan, menyembah, memuji Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Allah Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan lebih lagi. Kita berikan pujian, kita berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami Tuhan. Bila sesuatu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, itu mendatangkan kebaikan buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami terus menanti-nantikan Engkau Tuhan. Seperti Raja Wali yang terus terbang tinggi Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, melewati badai kehidupan. Kami percaya Tuhan, kami pasti jauh lebih daripada pemenang Tuhan. Kami boleh melewati badai yang terjadi saat ini Tuhan. Kami mau meluangkan waktu untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan. Biar waktu-Mu yang terjadi Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktumu yang terbaik Tuhan, waktumu yang terbaik Tuhan. Haleluya. Waktumu indah pada waktunya Tuhan. Haleluya. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu, kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ya la 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 ba la la ba la la ba ya la la ba ya la 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 ba. Haleluya. Ya la la ba 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 ya sikara la 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 ba. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Kami sembah, kami muliakan Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya la 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 ba la la ba. Ya la 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 ba la la ba la la ba la 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 ba ya la 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 ba. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan,
Engkau Allah yang baik. Haleluya. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan kami ya Tuhan, baik dan tidak baik keadaannya, kami tetap membutuhkan Engkau Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan, kami percaya Tuhan, kami tetap membutuhkan Engkau Tuhan. Lebih dari atas segala apapun Tuhan, lebih dari sebelumnya Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami sangat memerlukan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan iman kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Jadikan kami terus menjadi pemuji penyembah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you, Lord. More than words can say. I need you, Lord. Than ever before. I need you more. I need you more. Oh. Once more say, I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you more than the air I breathe, more than the next heartbeat, more than the song I sing, more than anything. Lord, as this time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back
to my whole life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you more. We give you the highest praise. 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 I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you more. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau lebih dari nafas kami Tuhan, lebih dari hidup kami Tuhan. Kami membutuhkan-Mu. Haleluya. Lebih dari sebelumnya, lebih dari apapun juga. Kami membutuhkan-Mu. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Kami butuh Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami membutuhkan-Mu lebih dari nafas kami, lebih dari hidup kami Tuhan. Haleluya. Ya la 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 ya si. Ya la 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 ya 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 la 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 ya 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 say Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more. Kami membutuhkan Engkau saat ini Tuhan. Kami memerlukan Engkau saat ini Tuhan. Tidak ada yang mengenal kami lebih daripada Engkau mengenal hati kami.
apa yang sedang terjadi di kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga kami, dalam karir kami, dalam bisnis kami, dengan apa yang sedang kami bangun hari ini. Tuhan, yang kami sangat perlu saat ini. Karena kami tahu hanya Tuhan yang bisa bawa kami ke air yang tenang, bisa membawa kami ke rumput yang hijau. Karena hanya gadamu dan tongkatmu yang menghibur kami, yang menguatkan kami, yang sanggup menolong kami. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih buat kemurahan, buat kebaikan, buat kasih sayang Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih kami ada hari ini, kami sehat hari ini. Kami tahu itu semua karena kebaikan, itu semua karena kemurahan, itu semua karena kasih sayang Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih kalau malam ini kami bisa ada dalam doa malam kembali. Kami ada di hadirat Tuhan lagi. Kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sampaikanlah isi hati Bapa buat kami semua. Dan hamba berdoa agar isi hati-Mu mengubah hidup kami, isi hati-Mu menguatkan kami. Engkau berbicara kuat kepada kami dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa selama firman Tuhan ini disampaikan, Tuhan sendiri berbicara kepada kami dimanapun kami berada saat ini. Dan biarlah firman ini menjadi jawaban buat kami semua. Dalam nama Yesus yang siap dengan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, keluarga HCC dimanapun saudara berada. Saudara yang sedang melihat tayangan ini, apa kabar buat saudara semua? Doa saya untuk kita semua tetap sehat, tetap kuat dalam Tuhan, tetap berpengharapan dan tetap bersukacita. Karena Alkitab katakan hati yang gembira itu adalah obat. Nggak ada obat yang paling manjur, yang paling hebat dan luar biasa selain hati yang gembira. Kita sudah melewati perayaan Jumat Agung, Paskah, dan saya percaya bahwa setiap kita mendapatkan pesan-pesan Tuhan yang luar biasa untuk kita pribadi maupun keluarga di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Dan saya berdoa agar melewati itu semua kita tetap menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, saudaraku, karena pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Saya ingin kita belajar satu kebenaran firman dari sebuah peristiwa yang kita sudah peringati pada minggu yang lalu, peristiwa di mana kematian Yesus. Tapi saya ingin membaca dari satu kisah kejadian di mana waktu itu Yesus ditangkap, saudara. Di Kejadian Lukas pasal yang ke-22. Di ayat yang ke-47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah segerombolan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas. Seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya, maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Saudara,
Peristiwa ini luar biasa. Jadi waktu itu Yudas itu datang bersama dengan gerombolan yang akan menangkap Yesus, saudara. Nah, waktu Yesus ditangkap, ternyata murid-muridnya tidak terima dengan cara itu. Murid-muridnya tidak terima kalau Tuhannya, gurunya itu diperlakukan seperti itu, saudara. Mereka emosi, mereka marah, saudara. Akhirnya mereka berusaha untuk membela Yesus, mereka berusaha untuk menolong Yesus, saudara. Dan salah satu daripada murid Tuhan mengambil pisau itu, saudara, lalu telinga salah seorang yang akan menangkap Yesus itu dipotong, saudara. Tapi justru Tuhan menegur mereka. Ayat 51, tetapi Yesus berkata, sudahlah itu, lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus tidak melakukan perlawanan, dia membiarkan keadaan itu terjadi. Murid-muridnya tidak terima keadaan itu terjadi. Karena memalukan ditangkap. Yang pada akhirnya kita tahu kisah selanjutnya, Yesus dicambuk, lalu Yesus harus bawa salibnya, pikul salibnya, jatuh beberapa kali, dicambuk dalam perjalanannya, dihina, diejek, diludahi, bahkan dia harus terpaku di kayu salib. Yesus menerima semua keadaan itu. Tapi saudara lihat reaksi murid-murid Tuhan pada awal dia ditangkap. Saat mereka bilang gini, bukan begini caranya, ini enggak baik, ini memalukan, ini enggak benar. Sampai mereka bereaksi ambil pisau dan potong telinga salah seorang yang datang menangkap Yesus. Mereka berontak, mereka marah, mereka tidak terima dengan keadaan itu. Tapi Yesus bilang, sudahlah itu. Artinya, ya udah. Memang ini harus terjadi. Memang ini harus dilakukan. Mungkin kalau saya membayangkan posisi saya ada dalam situasi itu, saya membayangkan saya menjadi salah seorang murid yang bersama-sama dengan Yesus selama kurang lebih 3 tahun. Lalu melihat dia ditangkap, melihat dia dicambuk, melihat dia harus pikul salibnya. Mungkin saya bilang, kok kayak gini caranya? Ini gak bagus. Dia dipermalukan, dia pemimpin kami. Dia guru kami. Sekarang kan tidak terima dengan keadaan itu. Tapi Yesus bilang kepada mereka semua waktu itu, sudahlah itu. Ya sudah, memang ini harus saya jalani. Memang ini harus saya alami. Memang ini mahkota durinya. Ini memang harus dia hadapi. Dan dia menghadapinya. Dia melewati jalan salib itu. Dia melewati proses itu. Karena memang itu harus terjadi. Demi siapa? Demi keselamatan kita semua. Demi siapa? Supaya kita bisa ditebus dari kebinasaan untuk punya hidup yang kekal. Itu harus dia lewati karena dia mengasihi kita. Tapi poin penting yang saya ingin kita pelajari saat ini lewat khotbah malam hari ini, bahwa perkataan Yesus yang sangat sederhana ini, sudahlah itu. Udah ayo, kita lewati aja jalan salib ini. Sudah enggak apa-apa. Ini memang proses yang harus dialami. Sudahlah, memang ini keadaan yang harus dihadapi. Saudaraku, di waktu-waktu ini saya tahu kegoncangan terjadi. Keuangan kita merosot, penghasilan sedikit. Bisnis kita mengalami penurunan yang mungkin yang sangat luar biasa. Situasi yang tidak menyenangkan. Mungkin kita berontak, kenapa harus begini? Kenapa saya mesti mengalami ini? Mungkin ada beberapa di antara saudara yang juga sedang mengalami kegoncangan dalam karir saudara, dalam kehidupan pribadi saudara, dalam hubungan saudara, di tengah-tengah keluarga saudara, hubungan dengan istrimu, hubunganmu dengan suamimu, hubunganmu dengan orang tuamu, mungkin hubunganmu dengan mertuamu, mungkin hubunganmu dengan sahabatmu, atau apapun yang sedang kau alami hari ini. Mungkin beberapa di antara saudara berontak, kenapa harus begini? Ini gak enak, ini gak menyenangkan. Kekurangan, konflik, disakiti, dilukai, difitnah,
dipersalahkan untuk sesuatu yang tidak kita lakukan, itu memang tidak menyenangkan. Bisa kita mengalami kerugian, omset kita berkurang, keuangan kita merosot, itu memang tidak menyenangkan. Tapi saya ingin keluarga saya kita belajar satu hal, sudahlah itu. Ayo kita belajar untuk menerima bahwa mungkin ini yang proses yang harus kita lewati. Untuk kita tidak berusaha melawan, berontak, kecewa dan marah. Tapi kita mau rendah hati dan punya kelemah lembutan. Untuk kalau memang Tuhan izinkan saya harus melewati ini, ya sudahlah itu. Mungkin itu menyakitkan buat saudara. Mungkin egomu akan timbul. Ini gak benar. Mungkin kita akan bertindak seperti murid Yesus. Kita ambil pisau, kita melawan. Gak guna. Karena memang mungkin ini proses yang harus kita lewati. Saya percaya satu hal bahwa kalau Tuhan mengizinkan kita melewati jalan ini, berarti Tuhan punya rencana kebaikan untuk kita semua. Kalau Dia mengizinkan sesuatu terjadi buat hidup kita, Tuhan pasti akan tolong kita. Enggak mungkin Dia membiarkan kita berjalan sendiri, melewatinya sendiri. Mazmur Daud bilang, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Immanuel, Tuhan bersama dengan saudara. Dia akan bersama dengan saudara untuk melewati proses ini. Memang tidak menyenangkan, memang menyakitkan. Tapi saudara perlu tahu bahwa di saat Tuhan izinkan sesuatu itu mungkin harus hancur. Karena Dia pasti akan membentuknya menjadi jauh lebih indah. Yeremia 18 ayat yang keempat. Mari kita lihat sama-sama. Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi ada penjunan dan ada bejana. Dan dikatakan tukang periuk itu, penjunan itu lihat kalau bejana yang ada di tangannya itu rusak, saudaraku. Rusak, hancur. Itu bejananya yang rusak dan hancur itu enggak dia buang. Enggak dia taruh di tong sampah, lalu dia ganti bejana yang lain, tidak. Alkitab dengan jelas bilang gini, waktu bejana tanah liat ini tanah itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Bukan menggantikannya, tapi dia mengerjakannya kembali. Berarti bejana yang sama, yang rusak tadi, yang hancur tadi, yang gagal tadi, yang difitnah tadi, yang berantakan tadi, yang semua impiannya hancur, semua yang dia bangun hancur, semua yang dia cita-citakan impiannya hancur itu enggak otomatis langsung dibuang sama penjunannya, sama tukang periuknya. Tapi Alkitab bilang tukang periuk itu mengerjakannya kembali, diperbaiki, dibuat lebih bagus. Bejana itu gak pernah berpindah tangan, gak pernah dibuang, gak pernah dibiarkan. Tetap di tangan penjunan, tapi dia kerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Menurut apa yang baik pada pemandangannya. Dia buat lebih indah, lebih bagus, lebih cantik, lebih bagus lagi bentuknya. Yang menurut dia ini bagus. Kadang-kadang waktu proses datang sama saudara, keadaannya menyakitkan, datang sama saudara, engkau dirugikan, engkau hancur, engkau difitnah, engkau dikata-katain, apa yang kau bangun diambil, apa yang kau sudah bangun dicuri, dirusak, kebahagiaanmu hancur. Mungkin kau bilang, Tuhan kenapa kayak gini Tuhan?
Please, jangan berontak, jangan marah sama Tuhan. Jangan langsung bilang Tuhan gak adil. Kenapa harus hancur kayak gini? Saya bangun bertahun-tahun, kenapa harus rusak? Saya masih sayang, saya masih cinta. Tapi kenapa ini harus terjadi? Ini semua memalukan, menyakitkan buat saya. Mungkin kita melihat bentuknya udah gak bagus, gak ada harapan, jelek, udah gak indah lagi. Tapi saya perlu tahu dari kebenaran ini bahwa jangan lawan. Sudahlah itu. Bilang sama Tuhan, kerjakanlah apa yang baik menurut pemandangan Tuhan. Ketahui satu hal, serusak, seburuk apapun pemandangannya, bentuknya, bejana ini gak pernah dibuang. Hidupmu bisa buruk di mata orang, bisa rusak di mata orang, jelek di mata orang, gak ada bentuknya. Orang mungkin buang muka, pandang sebelah mata, bahkan menghina rupamu, bentukmu, hancurnya keluargamu, hancurnya bisnismu, karirmu, dan semua yang kau bangun, hancurnya nama baikmu. Tapi ingat baik-baik, bejana ini, hidupmu tetap ada di tangan Tuhan. Dan waktu engkau berserah sama Tuhan dan bilang, Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau, lakukan apa yang Tuhan pandang baik, maka engkau akan lihat Tuhan akan mengerjakannya kembali. Tuhan akan perbaiki kembali. Dia akan buat jadi jauh lebih indah menurut pemandangannya, bukan menurut kehendak saudara, tapi kehendak Dia. Dia bentuk jauh lebih indah, jauh lebih indah. Memang waktu Dia bentuk lagi itu sakit banget. Oh, itu gak menyenangkan, itu gak mengenakan buat daging, buat ego saudara. Tapi Tuhan sayang sama saudara. Tuhan akan bentuk saudara jadi lebih indah. Sebab itu kalau engkau harus melewati proses itu, mungkin dipermalukan, lewati jalan salib itu, lewati jalan yang berduri itu. Udah buka hatimu, minta Roh Kudus kasih kekuatan. Jangan bilang Tuhan lalukan semua ini, enggak. Bilang ini, Tuhan beri aku kekuatan untuk melewati ini semua. Beri aku kekuatan untuk tetap diproses oleh Tuhan. Karena satu hal yang pasti yang kau harus tahu, bahwa hidupmu tetap ada di tangan Tuhan. Tetap ada di hati Tuhan. Tetap ada di pikirannya Tuhan. Dan selalu Dia merancangkan yang terbaik. Jadi Tuhan bilang, sudahlah itu. Mari, mungkin berat buat saudara, saya mengerti, berat. Sulit diterima dengan ego kita, sulit diterima karena itu melukai kita. Tapi sudahlah Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan mau, yang Tuhan izinkan. Aku harus melewati proses ini. Dan percayalah saudara, di saat semuanya selesai, kau akan kaget, heran, wow. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan shock. Wow Tuhan. Ternyata hebat. Ternyata luar biasa yang Tuhan kerjakan. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Sebab itu kalau ada beberapa part bagian hidupmu yang menyakitkan, memalukan, melukai, gak enak, gak menyenangkan hari ini, udah biarkan itu kau lewati. Please, jangan cepat marah sama Tuhan. Jangan cepat kecewa sama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Sabar, buka hati sampai Tuhan selesai bentuk saudara jadi bejana lain yang indah menurut pemandangannya. Mungkin Tuhan mau buat engkau jauh lebih baik daripada hari ini. Mungkin Tuhan mau buat engkau lebih luar biasa dari hari ini. Sebab itu buka hati saudara malam ini. Mari kita berdoa. Khurabahari ararabahata karabaharalaba. Khuriribi haralaba hararaba hararaba ralaba takaralaba. Khuriribi haralaba haraba hararalaba ralaba ralaba. Khuriribi haralaba yararalaba naralaba. Khuriyaralaba nabaralaba. Shyaralaba ralaba tashiri diaraba. Khuriyaralaba ralaba rarayaralaba. Roh Kudus berbicara di hatimu saat ini.
Dan aku berdoa dalam nama Yesus, kalau engkau mulai kecewa hari ini, engkau mulai marah kepada keadaanmu, bahkan engkau mulai marah sama Tuhan, engkau mulai bilang, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Kenapa aku harus mengalami ini? Mari malam ini bertobat sama Tuhan, bertobat sama Tuhan. Tarik setiap perkataanmu, keluhanmu, amarahmu sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, sebab Tuhan sedang merancangkan yang terbaik bagi hidupmu. Dia sedang bentuk engkau. Memang prosesnya gak menyenangkan hari ini. Engkau terluka, engkau dipermalukan, engkau direndahkan, engkau dipandang sebelah mata, engkau dihina bahkan. Engkau kehilangan apa yang engkau miliki mungkin. Tapi ini mungkin proses yang harus engkau lewati. Waktu Yesus ditangkap, murid-muridnya nggak terima dengan keadaan itu. Mereka bereaksi. Tapi Tuhan bilang, sudahlah itu. Mari bilang sama Tuhan, beri aku kekuatan Tuhan. Mari ambil waktu beberapa saat di hadirat Tuhan. Mari taruh tangan kiri di dada saudara. Mari berbicara sama dia. Seperti seorang anak yang lagi bicara sama bapaknya. Bilang, Tuhan, Bapa, lakukan apa yang kau pandang baik bagiku. Tapi aku minta satu hal, berikan aku Roh Kudus-Mu, berikan aku kekuatan-Mu untuk bisa melewati proses ini, bisa melewati jalan yang berduri ini, untuk dibentuk Tuhan jadi lebih indah. Mari ambil waktu berbicara dengan dia, dan izinkan dia berbicara kepada saudara. Izinkan dia menyatakan isi hatinya kepadamu saat ini. Apa yang dia kehendaki, apa yang dia mau bagi hidupmu. Karena yang saya tahu satu hal yang pasti, dia Bapa yang baik, dia Bapa yang peduli, dan dia Bapa yang mengasihimu. Bapak, terima kasih buat malam ini. Hamba berdoa, biar kami semua mampu melewati musim hidup hari ini Tuhan, di mana kegoncangan terjadi di mana-mana. Biar kami mampu melewatinya, karena kami tahu ini gak selama-lamanya. Karena kami tahu ada masanya, ada waktunya Tuhan yang terbaik. Kami akan kembali menikmati semua kebaikan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Aku berdoa bagi semua jemaat, semua keluarga, dimanapun yang berada malam ini yang mendengarkan siaran ini. Tuhan jamah kami dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan kami untuk dibentuk Tuhan jauh lebih indah. Tapi satu hal yang pasti kami tahu, hidup kami tetap ada di tangan Tuhan, tetap ada di hati Tuhan. Dan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak buat kebenaran malam ini. Aku berdoa bagi semua jemaat, bagi semua yang mendengarkan program ini diberkati. Engkau sehat bersama dengan keluargamu. Pagar perlindungan kuasa darah Yesus atas hidupmu. Engkau dikuatkan, engkau bahagia bersama dengan keluargamu. Kebutuhanmu Tuhan cukupkan. Mujizatnya terjadi dalam nama Yesus. Tuhan dengan cara yang ajaib memenuhi kebutuhanmu, melimpahkan segala kebutuhan keperluanmu. Engkau dan keluargamu dipelihara Tuhan, aman dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Diberkati gereja ini, diberkati pemimpin bangsa kami, diberkati tenaga-tenaga medis. Tuhan berkati, urapi mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Dan aku berdoa biarlah berkat kemurahan, berkat kasih sayang, berkat penyertaan Tuhan menyertai kami semua mulai malam ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua, tetap kuat dalam Tuhan, jaga kesehatan, tetap bersuka cita, hati yang gembira adalah obat. Shalom, selamat malam, Tuhan berkati.